Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Melihat Nangong Xianer dan yang lainnya terpana, orang-orang ini berdiri tidak jauh dari Chenan, dan mereka sudah merasakan kekuatan perusak yang kuat. Menurut perkiraan mereka, 6 serangan Chen Nan sudah menjadi batasannya di awal. Tanpa diduga, dia benar-benar masih bisa meledakkan ke-6 tangan destroyer, yang berada di luar imajinasi mereka. Tetapi pada saat ini mereka tidak bisa membiarkan mereka berpikir lebih banyak tentang hal itu. Wang Lin, Xuan Yuanfeng, Nangong Xianer, dan Xuan Zhang bergegas maju bersama, menyerbu bulan kuno yang bergegas dari tanah. Pada saat ini, faksi ini telah menderita banyak cedera internal, dan kemudian menghadapi 4 tuan muda top, itu benar-benar sulit. Meskipun seluruh tubuh Chen Xuan dapat berkomunikasi langsung dengan esensi langit dan bumi, sehingga roh dapat masuk dan keluar melalui tubuh, tetapi pada saat ini masih ada ki dan darah, dan butuh waktu untuk menyesuaikan setengah silinder di tempat untuk pulih. Menurut catatan ini, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk bertarung melawan Master Tier 5, tentu saja, hanya terbatas pada Master Junior Tier 5. Setelah semua, perbedaan kekuatan antara level yang berbeda sangat besar. Sekarang situasi keseluruhan hampir selesai. Mayat kuno faksi mayat telah dibunuh oleh Nangong Yin, Xuan Zhang dan orang-orang lain sebelumnya. Tahap pertempuran selanjutnya adalah pertempuran para murid, dan aliansi 8 faksi jelas menang. Melihat bahwa Gu Yue berada di bawah tekanan 4 tuan, ia mulai muntah darah, Chen Nan berbalik dan berlari ke Master Order 5 lainnya. Saat ini, Nangong Yin, Wang Hui, Qi Teng, dan Yue Qing masih tidak bisa bertahan dengan Gu Feng. 5 orang terbunuh dalam kegelapan, mayat dan murid suci yang menderita dari bencana kolam ikan yang tak terhitung jumlahnya mati dan terluka, dan darah merah tanahnya benar-benar merah. Chen Nan tidak berbicara ketika dia datang, dan tangannya tertutup langsung. Telapak tangan besar itu seperti awan gelap, dan dia menepuk Gu Feng yang tidak siap di tanah, dan kemudian dia berbalik dan pergi tanpa melihat. Seperti Raja Iblis kecil, ia mulai memburu para murid kunci di Sekte Mayat. Untuk sementara waktu, mayat-mayat dalam pasukan mayat menumpuk di gunung-gunung dan darah mengalir ke sungai. Chen Nan merobohkan 3 sesepuh mayat berturut-turut dan memaksa mereka untuk bertanya tentang Yusin, tetapi mereka bertiga tidak tahu apa-apa tentang itu. Ketiganya mengklaim bahwa bahkan bisnis utama tidak memahami masa lalu dari 3 raja mayat yang tak terkalahkan. Setelah 1 jam, pertempuran perlahan berakhir. Lebih dari 700 orang dari kam mayat, kecuali beberapa murid, melarikan diri, dan semua tokoh kunci tewas dalam pertempuran. 8 tanah suci juga membayar harga yang mengerikan untuk ini. Lebih dari 1000 tuan elit yang berpartisipasi dalam perang memiliki kurang dari 300 orang pada akhirnya dan memenangkan kemenangan yang mengerikan. Dapat dilihat seberapa kuat faksi mayat itu. Hampir semua mayat kuno yang menjadi sandaran kebanyakan mayat telah kehilangan kekuatan bertarung mereka. Juga telah menyerang 8 aliansi faksi hingga saat ini. Kekuatannya yang kuat telah membuat semua orang yang selamat gemetar. Mayat-mayat itu dimusnahkan lagi dalam waktu 1 bulan dari fraksi yang baru dibuka. Peristiwa ini ditakdirkan untuk menjadi salah satu peristiwa besar paling penting dalam industri budidaya dalam 100 tahun terakhir, dan orang-orang muda paling penting yang terlibat dalam masalah ini itu juga akan menjadi fokus perhatian dunia. Pada saat ini, Yusin tiba-tiba memperingatkan, 2 mayat yang tak terkalahkan dan 2 tuan yang tak ada bandingannya ada di sini. Pria muda yang baru saja memenangkan kemenangan harus merasakan buah-buah kemenangan di masa depan, dan dia melihat bahwa energi magis melonjak dari gunung, dan seluruh dunia menjadi gelap. Para pemimpin dari setiap tempat suci berteriak, mundur, semua orang akan mengungsi ke sini dengan cepat, semua orang tersebar, semakin jauh dari Gunung Fengdu, semakin baik. Murid-murid dari 8 faksi surut ke segala arah seperti air pasang, dan Nangong Yin, Xuan Zhang, Xiang Tian, Wang Hui dan yang lainnya juga bergegas ke kejauhan. Awan sihir yang bergulir menutupi langit, seolah-olah akhir dunia akan datang. 4 cakar hantu besar berwarna merah darah dan terang di atas langit ditarik dengan ganas. Di tempat itu, lusinan murid tanah suci ditangkap sebagai pecahan, darah hujan disemprotkan ke udara. Ini pada dasarnya adalah pembantaian sepihak. Orang-orang biasa sama lemahnya dengan semut di mata Raja Mayat yang tak terkalahkan. Setelah melemparkan lebih dari 200 mayat di sini, para murid dari 8 faksi akhirnya keluar dari awan ajaib. Dan monster tua akhirnya mengendalikan situasi pada saat ini, dan menekan kekuatan tiada taraf dari 2 Raja Mayat yang tak terkalahkan. Keberadaan 2 roh jahat terus menjerit, tetapi mereka akhirnya terlambat 1 langkah. Mayat-mayat terbunuh bersih-bersih. Ada mayat di mana-mana di lembah, kabut darah di mana-mana, pemandangan asura yang seperti neraka. Semua orang akan mati. Kedua Raja Mayat itu meraung lagi, dan seluruh dunia gemetar karenanya. Murid-murid dari 8 faksi umumnya berkeliaran bermil-mil, dan hanya datang ke desa-desa terdekat untuk berhenti dan mengambil nafas. Pada saat ini, ada kurang dari 100 murid. Pertempuran ini dapat digambarkan sebagai kehilangan besar. Banyak praktisi yang datang untuk berpartisipasi dalam pesta faksi mayat, melihat keturunan dari 8 situs suci melarikan diri dari faksi mayat, dan segera mengerti bahwa kelompok ini dan Chen Nan sedang bekerja sama untuk membunuh kelompok mayat. Kaum muda Fang Gang mengagumi 5 tubuh mereka. Chen Nan dan Yu Xin tidak mundur bersama dengan 8 murid. Mereka berdiri di tepi setan Qi dan menyaksikan pertempuran dengan tenang. Bukannya mereka tidak ingin mundur, tetapi bahwa 2 Raja Mayat mengurung mereka dengan kuat dengan pikiran jahat yang kuat. Itu membuat Chen Nan merasa kedinginan, dan sekarang dia benar-benar merasakan bau hantu, benar-benar tidak nyaman.
Dia dan Yuxin sekarang dapat melarikan diri terlebih dahulu, tetapi Chen Nan merasa bahwa itu sangat berbahaya untuk melakukan itu. Jika Anda menjauh dari monster tua dan monster Zhou tua, itu akan terlalu berbahaya jika dua Raja Mayat mengejarnya dan Yuxin mati-matian. Dia merasakan niat membunuh dari dua Raja Mayat Nasen Hanbeng. Kedua Raja Iblis yang tiada taranya merindukan mereka berdua ketika mereka putus asa, yang membuatnya sangat gelisah. Pada saat ini, gas pedang dalam energi sihir bergulir diaduk naik dan turun, dan 4 cakar darah bertabrakan dengan keras, membuat suara besar seperti ledakan langit. Dari kejauhan, dalam energi sihir gelap dan gelap, dua bayangan sihir besar hingga 10 kaki panjang, melambaikan cakar raksasa merah darah, menyerang dua pria tua itu dengan panik. Adegan ini benar-benar mengejutkan, bagaimana tubuh seseorang bisa setinggi itu, bahkan raksasa kuno tidak sebagus itu benar-benar seperti monster ganas yang berlari keluar dari neraka. Penggarap tua memahami bahwa dua iblis tak tertandingi dengan ketinggian lebih dari 10 kaki harus menjadi inkarnasi dari Raja Mayat yang tak terkalahkan. Kekuatan gaib semacam ini hanya dapat dipamerkan oleh Raja Iblis Megatron selama ribuan tahun. Namun, Zhou Laogua dan monster tua itu tidak jatuh. Di depannya, Zhou Laojia adalah pedang raksasa dengan panjang 7 atau 8 kaki. Pedang yang tak tertandingi terbang dalam arah vertikal dan horizontal, jatuh ke atas dan ke bawah, seperti naga. Di atas cakar raksasa merah darah, semburan bunyi dentang menusuk. Selain itu, Zhou Laoji sesekali mengeluarkan guntur telapak tangan, petir besar dibombardir di awan ajaib, dan busur yang kuat tampaknya menghancurkan seluruh langit. Monster tua itu juga seperti dewa perang, tangan kanannya merangsang mandrel pedang setinggi 7 kaki, memotong-motong, terbuka dan lebar, dan gas pedang yang tak tertandingi diaduk secara vertikal dan horizontal, membuat dunia dan dunia berubah warna. Peerless Master berperang melawan Raja Mayat yang tak terkalahkan, keagungan dunia, awan ajaib yang bergulir menutupi dunia, angin kencang meraung, dan pedang menghambur ke langit. Perang yang luar biasa ini telah mengejutkan semua praktisi yang menonton pertempuran, dan beberapa seni bela diri mabuk. Perang semacam itu, pertemuan langka selama ribuan tahun, hampir seperti legenda mitos para dewa, konfrontasi antara para penguasa dunia benar-benar memiliki potensi untuk menghancurkan dunia. Boom, boom. Langit sangat nyaring, puncak gunung di Gunung Fengdu runtuh, bebatuan kosong, energi sihir luar biasa, dan roh pedang membumbung tinggi. Pada saat ini, pedang raksasa Zhou Laojia tiba-tiba berubah warna, Dewa Cancan yang asli adalah konvergen, tubuh pedang tiba-tiba berubah menjadi merah darah, seperti darah yang berdarah, dan pedang yang hancur oleh monster tua itu sama. Qihongliang berubah menjadi pedang darah besar. Kedua pedang darah, seperti dua pelangi surgawi, menerangi seluruh langit, membubarkan energi sihir yang tak ada habisnya, dan segera kembali ke Qingming. Dua bayangan iblis yang tinggi terekspos di depan mata semua orang, hanya untuk melihat di atas langit, dua iblis legendaris mitos berdiri di langit, dan tubuh manusia ditutupi dengan baju besi skala hijau gelap hanya melambai sepasang cakar hantu berwarna merah darah, dengan sepasang tanduk di kepala mereka, dan wajah mereka menyerupai babi dan kuda. Berdiri di atas dua iblis adalah dua mayat tak terkalahkan yang mereka lihat sebelumnya. Para sastra memukul tubuh mereka dengan ketinggian lebih dari 3 meter, tetapi mereka masih berkali-kali lebih kecil dari inkarnasi mereka. Dua pedang darah Zhou Laogua dan Laoyou disilangkan dan dibanting ke depan. Mereka secepat listrik, dan dua tenda darah menebas dengan ganas pada cakar hantu darah merah di depan. Apa? Ditemani oleh dua jeritan hantu, cakar darah dari dua bayangan sihir meledak menjadi asap biru, dan raja-raja mayat di kepala dua monster mengikuti jeritan. Mereka sudah menjelma dan menjelma rusak, mereka juga berteriak. Dua abadi, kamu masih memiliki darah Protos Archaik, bukankah kamu kehabisan sekarang? Seorang Raja Mayat menjerit keras. Sementara Raja Mayat lainnya menatap Chen Nan dengan kebencian, gunung hijau suram di matanya sangat dingin, dan dia ingin segera merobeknya. Chen Nan sekarang mengerti bahwa setelah dua Raja Mayat bergegas dari kejauhan ke tanah yang padat, mereka selalu mengurungnya dengan senian. Mereka bahkan tahu bahwa darah Tuhan disediakan olehnya. Dapat berspekulasi bahwa itu adalah monster tua yang ingin menyeret Yuxin ke dalam air dan berpartisipasi dalam perang. Mereka mengungkapkan berita kepada dua mayat, dan alasan mengapa 4 orang yang baru saja dipindahkan ke medan perang mungkin di bawah kendali monster tua itu, untuk menyeret Yuxin ke dalam air. Sialan, Chen Nan mengutuk dengan marah, mendesah pada akhirnya bahwa Jiang masih tua dan pedas, bahkan sangat memalukan. Jika dua Raja Mayat dilepaskan hari ini, Chen Nan tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Ini memaksanya untuk membiarkan Yuxin ayolah. Dia memegang tangan batu giok Yuxin dengan erat. Chen Nan menggenggam erat tangan Yuxin. 10.000 tahun yang lalu, ia mengalami perpisahan antara hidup dan mati. Sekarang ia takut akan terulangnya tragedi. Bagaimanapun, ia tidak ingin Yuxin melawan Raja Mayat paling berbahaya di dunia. Kalian berdua rubah tua terlalu jahat, tapi aku tidak ingin Yuxin menembak. Di atas langit, pakaian putih Yuxin berkibar, kulitnya tampak seperti salju, wajahnya yang cantik sangat indah, matanya indah, sepasang majikannya yang cantik membuatnya mabuk, pertempuran 4 tuan besar membuatnya sedikit mabuk. Master Top juga memenggal para dewa alam dewa abadi. Sekarang dia membuka pikirannya dan mengingat masa lalu, yang membuatnya tidak memiliki perasaan, seolah-olah dia telah kembali ke era dunia yang hanya aku sendiri.
Tanpa disadari, Yuxin, seperti peri, mengeluarkan napas seorang lelaki kuat, yang momentumnya mengejutkan, dan keagungannya, kekuatan agung melonjak dari tubuhnya, melonjak ke segala arah. Pergi, seperti ombak raksasa, seluruh dunia bergolak. Banyak pembudidaya di tanah merasakan tekanan berat seperti Taisan untuk pertama kalinya, banyak pembudidaya keluar dengan keringat dingin, napas yang kuat agung ini menghalangi semua orang. Chen Nan merasakan yang terdalam. Dia hampir mati lemas karena syok, tapi Yuxin menyuntikkan kekuatan lembut ke tubuhnya pada saat pertama, akhirnya membiarkannya meredakan napas. Nafas orang yang kuat ini di dunia sangat luas dan menyelimuti seluruh dunia. Pada saat ini, kecantikan Yuxin benar-benar suci, dan orang-orang memandangi keindahan seperti seorang dewi, dan perasaan seperti naik haji mengalir ke dalam hati mereka. Sejak itu, tidak ada yang mengaitkannya dengan Raja Roh yang telah menghalangi dunia latihan selama ribuan tahun. Sejak itu, Yuxin telah diberi gelar sebagai dewi. Napas kuat dari Yuxin meledak ke kedalaman gunung seperti pasang, dan dua mayat dalam pertempuran di atas gunung Fengdu segera merasakan tekanan agung. Salah satu Raja Mayat berteriak dengan sedih, apakah Anda benar-benar ingin bercinta di kamar yang sama dengan Raja Mayat? Dengan desahan samar, Yuxin menghela nafas pelan, selama ribuan tahun, telah didominasi oleh orang-orang dan telah menjadi mesin untuk membunuh. Apakah ini teman sekelas? Chen Nan terkejut, dia menemukan bahwa Yuxin sebenarnya berniat untuk bertarung. Yuxin, jangan pikirkan itu. Tidak, kedua lelaki tua itu tidak dapat membunuh Raja Mayat. Beberapa hal tidak dapat dihindari. Aku harus melawan mereka dengan tak terhindarkan. Warna, orang tidak bisa menebak, dia tidak bisa melihat pikirannya yang sebenarnya. Yuxin melepaskan tangan Chen Nan dan terbang menuju gunung seperti peri limbo. Chen Nan hanya bisa menghela nafas. Para penggarap pertempuran penampilan suri menyaksikan dengan gugup, terutama para murid dari 8 situs suci, dan mereka semua berharap Yuxin, generasi yang kuat dan kuat, bisa mengalahkan musuh. Ledakan. Ada getaran dahsyat antara langit dan bumi, seperti Yuxin yang seperti peri, dan masing-masing tangannya mengilhami sebuah tenda pedang setinggi 10 kaki, lightsaber besar, seperti prajurit dewa di surga, langsung membuka awan ajaib di atas langit. Dia melangkah ke medan perang dengan cepat dan bergegas ke medan perang. Lightsaber besar menebang dan menerbangkan dua Raja Mayat dari jarak hampir 100 kaki. Penghakiman kekuatan dan kelemahan, Raja Mayat yang pernah membunuh para dewa, menyebabkan kedua mayat jahat itu segera berubah warna. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Yuxin benar-benar memperbaiki udara mati di tubuhnya, meskipun ia belum kembali ke keadaan masa kejayaannya. Tapi ini cukup membuat mereka merasa takut. Bagaimanapun, ini adalah orang kuat yang telah membunuh para dewa, dan ada ketakutan pada insting mereka. Pada saat ini, Yuxin tampaknya telah berubah menjadi kekuatan yang kuat dari generasi Megatron selama ribuan tahun. Meskipun ia seorang gadis, sikap heroik dunia membuat hati semua orang tak ada habisnya. Tubuhnya berubah menjadi hantu, menari-nari di udara, dan seluruh dunia tampaknya diaduk bersama-sama. Rangkaian cahaya menyertai guntur kedua Raja Mayat, dan guntur dan kilat bergemuruh dari atas. Monster tua dan Zou tua anehnya saling mengejutkan. Mereka saling melirik, dan bukannya melangkah maju untuk saling membantu, mereka mundur beberapa ratus kaki jauhnya. Di kejauhan, Chen Nan memarahi keduanya karena tipu daya mereka, dan ternyata Yuxin bisa sendirian melawan musuh. Namun, Yuxin tidak peduli. Pada saat ini, dia seperti kebanggaan surga, menghadapi musuh yang tak ada bandingannya, dia masih acuh tak acuh. Setelah guntur dan kilat, dua pedang raksasa yang sengit ditebas ke depan lagi. Kedua mayat melihat monster tua itu dan keduanya keluar dari medan perang, dan mereka tampak penuh energi, dan mulai melawan balik. Untuk sementara waktu, langit, hantu, guntur, dan setan Qi saling terkait, dan langit tampak mendidih. Ketika Xi Wei tiba di dunia mereka, setiap pukulan berpotensi menghancurkan dunia. Gunung Fengdu yang hantu itu sangat tak terkalahkan. Pertempurannya sengit dan sengit, seperti dewa-dewa kuno yang mereproduksi dunia. Pertempuran berlangsung selama setengah jam, Yuxin dan dua mayat yang tak terkalahkan menemui jalan buntu, pertempuran tidak terpisahkan. Seluruh dunia berada dalam kekacauan. Chen Nan berteriak pada monster tua dan monster tua Li, kedua pendahulu tidak akan membantu kapan kamu akan menunggu lebih lama. Jika kamu tidak punya darah, aku bisa memberikannya kepadamu sekarang. Petik 2. Monster tua itu tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, ayo istirahat. Petik 2. Petik 2. Chen Nan memarahi hatinya. Itu adalah laporan. Dia hanya menatap dua monster tua itu dengan putus asa, dan sekarang dua orang tua licik itu duduk di dinding lagi. Namun, kata-katanya tidak mempengaruhi monster tua itu, tetapi dua Raja Mayat menggerakkan pikiran mereka. Setelah mereka mengetahui bahwa Chen Nan adalah keturunan dari Protoss Archaik, mereka bertekad untuk menyingkirkannya karena darahnya adalah fatal. Dua monster tua, Fang Kai, memberi mereka beberapa pukulan keras. Kedua Raja Mayat saling melirik, dan salah satu dari mereka tidak melihat ke belakang setelah melewati Yuxin, dan langsung menuju ke Chen Nan. Loah mundur. Chen Nan menemukan pertama kalinya buruk. Oh, satu orang dan satu naga dengan cepat melarikan diri ke langit. Namun, kecepatan Raja Mayat itu terlalu cepat, dan dia menyusul Chen Nan dalam sekejap mata. Dia berteriak, bagaimana dengan keturunan Taiko Protoss, mereka semua mati seperti ini. Chen Nan berteriak, aku sekarat. Sementara dia diam-diam membenci monster tua, mereka mendengar Yuxin menjerit, dan kemudian matanya tiba-tiba kehilangan kesadaran.
Namun, Raja Mayat tertegun, ia gagal mengekstraksi jiwa Chen Nan. Chen Nan menghilang dari udara, hanya menyisakan Zijin Shenlong untuk segera bergegas ke gunung. Namun, di mata orang lain, Chen Nan langsung ditinggalkan oleh Raja Mayat. Mulut Yusin menjerit ngeri, dan matanya merah darah, seolah-olah Raja Mayat roh yang tak terkalahkan yang telah begitu berdarah dingin dan membunuh dunia latihan kembali. Chen Nan membuka matanya redup, dan langit sangat biru, seperti sepotong batu giok biru tiada taraf, dan kemudian melihat sekeliling. Bunga-bunga harum, rumput berwarna hijau, dan aromanya menyegarkan. Pada saat yang sama, telinganya yang tuli berangsur-angsur pulih, nyanyian burung yang lembut terdengar seperti gerakan, dan suara air yang mengalir samar-samar datang dari jauh. Chen Nan duduk perlahan dan dengan hati-hati melihat dunia bunga dan burung ini. Ini benar-benar lautan bunga. Ada bunga dan rumput di mana-mana. Bahkan pohon-pohon menghasilkan bunga yang aneh. Tidak jauh dari sana, kelinci putih berlari, rusa melompat, dan bangau peri terbang. Chen Nan dapat memastikan bahwa ini bukan batas Gunung Fengdu yang hantu. Pemandangan di sini sangat indah, bunga-bunga aneh mekar penuh, dan rumput menyebar, yang membuat orang bertanya-tanya dalam mimpi. Dia tahu dia tidak bermimpi, dunia aneh ini nyata. Chen Nan berdiri dan dengan hati-hati mengamati dunia yang aneh ini. Ini adalah daerah berbukit, setiap kantong bumi kecil tingginya hanya 1 atau 200 meter, dan setiap bukit ditutupi dengan bunga. Dunia di depan saya sangat indah, sehingga suasana hati awalnya cemas Chen Nan juga mereda. Di kejauhan, tanaman hijau subur menarik perhatiannya. Di sebuah lembah, ada pohon kuno yang menjulang setinggi lebih dari 200 meter, yang sebenarnya melampaui semua bukit. Kanopi besar bisa beberapa mil jauhnya. Sebuah cahaya terang dipantulkan dari sebuah bukit di bawah kanopi yang luas. Chen Nan terkejut dan meliriknya. Tangan kiri Tuhan. Dia berseru dalam diam, matanya berkontraksi tiba-tiba. Tangan kiri dewa dan busur Hou Yi menghilang bersama iblis besar itu, dan tidak pernah muncul lagi. Chen Nan melepaskan kesadarannya dan mengamati dunia luar. Tidak ada kelainan yang ditemukan, dan dia berjalan menuju bukit. Ini benar-benar dunia yang aneh, tidak ada binatang buas di sini, semua hewan kecil sangat jinak dan tidak mengejutkan. Rusa melompat riang berlari di depannya, dan bangau menari berputar di atas kepalanya, seekor kelinci putih kecil yang lucu bahkan bergegas ke lengannya. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas bukit, keharuman bunga-bunga meledak, dan telapak batu giok yang besar berdiri dengan tenang di puncak gunung, dan semburan bau hui. Chen Nan berbalik tangan kiri Tuhan dan tidak menemukan kesalahan. Dia tidak tahu siapa yang berdiri di sini. Dalam napasnya, dia merasakan aura yang kaya di sini. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa pohon kuno yang menjulang telah muncul melaluinya. Pohon kuno itu berakar di lembah di bawah, tetapi tingginya melebihi bukit di sebelahnya. Saya terkejut, dan saya tidak tahu sudah berapa tahun ini berkembang. Pada saat ini, suara ding-ding dong-dong tiba-tiba terdengar di atas langit, dan nada yang indah itu seperti suara alam, yang segera membuat Chen Nan mabuk. Tapi dia segera bangun lagi dan buru-buru mendongak, awan putih melayang, dan ada Qionglo Yuyu yang menjulang di atas awan. Chen Nan segera membeku, di mana ini? Apakah Anda datang ke alam abadi? Untuk dapat memiliki Qionglo Yuyu berdiri di atas awan, mungkin pemiliknya harus menjadi penguasa dunia peri. Melalui semua bahaya, meskipun jiwa tersebar, pengetahuan spiritualku masih ada, dan aku akan bertahan selamanya, meskipun 6 jalan itu tidak kekal, aku akan hidup selamanya. Nyanyian seorang wanita diturunkan dari ruang Qionglo Yuyu dengan suara piano, meskipun itu adalah suara seorang wanita, ada yang mendominasi. Drama hati Chen Nan, siapa wanita ini? Ini seperti mengendalikan kehidupan tertinggi, orang tidak bisa tidak memiliki keinginan untuk beribadah. Apakah kamu masih masuk? Suara wanita itu turun dari awan seperti suara yang indah. Chen Nan bingung dan berkata, apakah Anda mengenal saya? Pernahkah Anda bertemu saya? Saya tidak tahu. Saya bertemu untuk pertama kalinya hari ini. Saya hanya tahu bahwa tubuh Anda cocok untuk saya pinjam. Suara wanita itu menggema di dunia ini, tetapi ia belum pernah muncul. Di mana tempat ini? Bagaimana saya bisa muncul di sini? Chen Nan penuh keraguan. Tiba-tiba dia sepertinya mengingat sesuatu, dan dia terkejut, kamu adalah wanita di Yurui. Sejak awal, dia merasa bahwa suara wanita itu agak akrab, dan sekarang dia akhirnya mengingatnya. Namun, dia segera membeku lagi dan kehilangan suaranya. Apakah aku memasuki Yurui? Ya, itu tidak benar, ini juga dunia. Chen Nan benar-benar tercengang. Menurut wanita itu, Jaderui adalah dunia, maka dia telah memakai dunia. Ya Tuhan, Chen Nan tidak pernah mendengar tentang legenda Sumina dalam biji sesawi, tetapi sekarang dia benar-benar datang ke dunia seperti itu, dan dia benar-benar merasa seperti mimpi. Dia tidak tahu apa-apa tentang wanita di depannya dan bertanya, orang seperti apa kamu? Aku, hahaha. Ada tawa seorang wanita dari Yuyu Qionglo, mengungkapkan rasa kesedihan orang yang tidak hidup, langit tidak bisa dihancurkan. Bumi tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika jiwa terbang menjauh, kesadaran spiritual tidak akan pernah mati. Sekarang saya dipersatukan kembali dengan jiwa saya dan dibentuk kembali, saya kembali. Aku akhirnya kembali. Aku akhirnya kembali. Titik titik titik. Ungkapan, aku akhirnya kembali, bergema terus-menerus antara langit dan bumi. Siapa kamu? Saya tidak tahu mengapa, menghadapi wanita dengan langit ini, Chen Nan tidak memiliki ketakutan di dalam hatinya, tetapi penuh dengan rasa ingin tahu siapa dia.
Siapa aku? Hahaha. Berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar tahu siapa mereka? Bahkan jika Suire Vestabu iblis-iblis legendaris sendirian, mungkin sulit untuk benar-benar tahu siapa dia. Setelah itu, wanita itu berkata pelan, sampai hari ini aku tahu bahwa aku adalah aku. Chen Nan terdiam lama sebelum berkata, kamu pasti abadi di zaman kuno. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi tepat 10.000 tahun yang lalu? Wanita di awan itu terdiam lama sekali sebelum berkata, ada hal-hal yang tidak bisa Anda ketahui. Mereka yang tahu kebenaran akan tertidur di makam iblis cepat atau lambat. Setelah menyelesaikan kata-kata ini, wanita di Qionglo Yuyu berhenti berbicara. Chen Nan menatap awan untuk waktu yang lama, dan akhirnya menyerah bertanya tentang hal itu. Dia tahu bahwa wanita di awan tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Dia mengajukan pertanyaan lain, mengapa kamu tidak pergi dari sini? Aku ingin terus tidur, aku ingin mengumpulkan cukup kekuatan, kamu tidak akan mengerti. Yah, kamu bisa pergi dari sini, sebelum kamu pergi dari sini, memberimu dua hal, itu adalah kompensasiku dari tubuhmu. Satu adalah tangan kiri Tianmo, dan yang kedua adalah Hou Yibo. Petik 2. Tangan kiri Demon Surgawi. Bukankah itu tangan kiri Dewa Cahaya? Chen Nan agak bingung. Monster tua Mingming mengatakan kepadanya bahwa telapak tangan Giok adalah tangan kiri Dewa Cahaya. Bagaimana ia bisa menjadi tangan kiri Dewa Surga sekarang? Kekuatan atribut cahaya telah menyegel tangan kiri iblis surgawi gelap. Cahaya hanya fenomena dangkal, dan banyak orang yang dibutakan tanpa berpikir. Sebuah cahaya yang kuat terpancar dari awan dan menyelimuti tangan kiri iblis surgawi. Telapak tangan giok besar itu terbang dari tanah dan terbang ke arah tangan kiri Chenan. Kemudian perlahan-lahan menjadi lebih kecil, dan sikat terakhir bertepatan dengan tangan kirinya. Bersama-sama, perlahan berbaur menjadi satu. Chen Nan menatap telapak tangan kirinya dengan terkejut, dia tidak merasakan perbedaan sedikitpun, dan tidak melihat adanya perubahan. Suara wanita itu datang dari awan, tubuh iblis dibagi dan dicetak di 3 alam setelah dipotong-potong. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang dapat menemukan dan memecahkan segel dan menemukan bagian dari tubuh iblis akan mendapatkan bagian kekuatan yang sesuai. Tetapi untuk menghindari Anda dari menjadi berlebihan mengandalkan kekuatan luar, saya telah menetapkan larangan untuk membatasi Anda menggunakannya. Hanya 3 kali. Ketika segel kepala iblis rusak, tangan kiri ini akan meninggalkan Anda, mengatur ulang iblis yang sebenarnya. Petik 2. Chen Nan menatap tangan kirinya dan mencoba Suan Gong, dan rasanya ada kekuatan seperti lautan di tangan kirinya. Hadiah kedua yang kuberikan padamu adalah Hou Yi Gong. Sinar cahaya ditembakkan langsung dari awan dan menyelimuti pohon kuno yang menjulang setinggi lebih dari 200 meter di sebelahnya. Pohon besar itu perlahan-lahan menyusut dan berubah menjadi busur Hou Yi. Busur Hou Yi awalnya dibuat dari pengorbanan akar spiritual antara langit dan bumi, karena itu sebenarnya adalah salah satu senjata paling kuat antara langit dan bumi, dan itu benar-benar tidak cocok untuk muncul di dunia manusia. Jadi aku tidak bisa membantumu untuk menghancurkannya. Segel, tetapi juga untuk menutupnya sepenuhnya dengan kekuatan para pendahulu, dan segel itu di punggungmu. Jika suatu hari kamu bisa memasuki alam abadi, kamu secara alami akan menemukan cara untuk memecahkan segel. Petik 2. Chen Nan benar-benar merasakan sedikit penyesalan, jika busur Hou Yi bisa bertahan di tangannya, dia sudah cukup untuk melintasi dunia. Awan cahaya ilahi menyapu, dan suara sikat busur Hou Yi berubah menjadi kemuliaan, bergegas ke belakang Chen Nan, tapi dia tidak bisa melihat pola busur ilahi di punggungnya. Kembalilah ke dunia aslimu. Begitu suara wanita itu jatuh, Chen Nan perlahan melayang ke atas, dan kemudian matanya hitam, lalu cerah lagi. Dia mendapati dirinya menginjak punggung Zijin Shenlong lagi. Naga bajingan itu hampir ketakutan sampai mati, baru saja bersembunyi di gunung dan menyembunyikannya. Dia merasakan punggungnya tenggelam dan diinjak. Oh, takut naga. Deadloah, ini aku. Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan cara ini. Bagaimana dengan naga ungu emas bercabang 5? Itu sama takutnya dengan tikus. Naga bajingan itu menatap kembali ke arah Nan Nan, dan segera berteriak, bocah sialan itu berani menakuti kamu paman naga. Bukankah kamu baru saja menutup telepon? Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa selamat? Naga matimu, sebenarnya mengutukku. Cepat pergi mencari Yuxin. Zijin Shenlong sangat ketakutan dan berkata, saya tidak bisa pergi sekarang. Pertarungannya sengit, Anda dan saya tidak bisa membantu Anda sama sekali. Aku akan membiarkanmu pergi, aku punya solusi sekarang. Cepat, aku takut kecelakaan Yuxin. Chen Nan cemas. Naga bajingan itu dengan enggan terbang dari gunung. Di langit, Yuxin bertempur melawan 2 raja mayat yang tak terkalahkan. Gunung di ketinggian rendah dipatahkan oleh 3 tuan dari waktu ke waktu. Ketika langit bergetar, itu mengerikan. Meskipun Yuxin berada di atas angin, mantel putih di dadanya bernoda banyak darah, yang jelas-jelas disemprotkan keluar dari mulutnya. Dia menderita banyak luka dalam. Monster tua dan Zhou Zhou tua itu masih beristirahat di samping. Kemarahan yang dilihat Chen Nan sangat kejam. Kedua bajingan tua ini benar-benar keji. Dia mencibir dan menyalakan 2 lampu dingin di matanya. Chen Nan melaju ke depan dengan Zijin Dragon. Dia berteriak pada Yuxin, Yuxin akan segera datang padaku. Monster tua dan monster tua Zhou sangat terkejut ketika mereka melihat Chen Nan muncul. Mereka tidak berharap dia bangkit dari kematian. Kedua raja mayat itu merasa sedikit aneh. Hanya mereka yang tahu bahwa Chen Nan belum mati sekarang dan menghilang tanpa bisa dijelaskan.
Yusin begitu bersemangat sehingga dia hampir menjadi iblis dan hampir mendapatkan sihir. Sekarang Chen Nan muncul tidak jauh, dia dengan cepat menyingkirkan dua mayat dan bergegas ke sisinya. Chen Nan, kamu baik-baik saja. Mata Yusin penuh air mata. Gadis bodoh, aku baik-baik saja. Pada saat ini, dua raja mayat saling melirik satu sama lain dan mengerti niat satu sama lain. Meskipun mereka merasa bahwa Chen Nan agak aneh, bagaimanapun, kekuatannya sangat lemah, tetapi kelemahan Yusin, dia datang ke sini untuk membunuh. Para monster tua dan Zhou tua berpikir waktunya telah tiba, sudah waktunya untuk menembak, dan mereka juga bergegas ke sini. Melihat bahwa Raja Mayat akan bergegas ke matanya, mata Yusin memerah, dan dia bergegas ke depan. Chen Nan menariknya, menatap matanya dan berkata, percayalah padaku, lihat aku kali ini. Yuxin ragu-ragu dan akhirnya mengangguk, berkata, aku percaya padamu. Ketika cakar raksasa berwarna merah darah yang menonjol oleh dua Raja Mayat itu kurang dari 2 kaki jauhnya dari Chen Nan, dia mengayunkan tangan kirinya ke depan dengan keras. Ledakan. Demon surgawi meninggalkan tangannya, langit bergetar, kegelapan tak berujung menyelimuti bumi, dan seluruh gunung Fengdu berubah dari hari ke malam. Energi iblis yang mengerikan menyapu dunia, energi iblis yang jengkel oleh dua mayat yang tak terkalahkan sebelumnya dan energi iblis yang teriritasi oleh tangan kiri iblis sekarang seperti pediatri. Heavenly Demon adalah penguasa kegelapan. Heavenly Demon Ki adalah ki setan yang paling murni. Energi magis tak berujung seperti lautan luas, yang mencakup semua arah, seolah-olah akhir dunia akan datang. Kedua Raja Mayat itu langsung diledakkan menjadi 4 bagian, dan mengakhiri hidup mereka di bawah tangan kiri iblis pertama di dunia. Kedua monster tua itu juga ditabrak ikan tambak, dan roh surga yang tak tertandingi meledakkan mereka dari jarak 100 kaki, dan keduanya menyemburkan darah. Ratapan bersemangat Zijin Shenlong berteriak, "Aoho, pukulan lain." Yusin menatap Chen Nan dengan ragu. Chen Nan juga agak bingung. Saya tidak pernah berpikir bahwa iblis memiliki pukulan tangan kiri, dan bahkan mendominasi dunia. Pada titik ini, Via, iblis layak menjadi iblis pertama di dunia. Kemudian, dia merasa lega lagi, tidak heran bahwa wanita di Yurui ingin membatasi dia untuk hanya menggunakan tangan kiri dari ketiga iblis itu. Tangan kiri Tianmo sekarang ingin menjadi sangat berbeda dari batu giok asli, pasti wanita di Yurui yang telah sepenuhnya membuka segel tangan kiri Tianmo. Ini adalah kekuatan nyata tangan kiri Tianmo. Pada saat ini, Yusin mengambil dua dari mereka dengan cara yang salah, dan dua pil darah jernih melayang. Mata Zijin Shenlong berkilau dengan pencuri, bersemangat dan menjerit. Pada saat ini, monster tua dan monster Zhou tua telah mendarat di puncak gunung. Melihat roh-roh bergelombang di depan mereka, mereka tampak ketakutan. Keduanya saling memandang dan diam-diam mundur. Praktisi yang menyaksikan pertempuran dari jauh telah melarikan diri. Ketika Skyrim kembali ke Qingming, tidak ada seorang pun di bayangan dekat Gunung Fengdu.